Selamat datang di Bapak Berbicara. Jadi di episode kali ini kita kembali lagi di informasi yang lengkap. Ada Pandu dan ada Adit. Dan Halo seperti guys. biasa, setelah sekian lama kita menghilang dari peredaran, akhirnya kita kembali lagi membuat episode ini. Yes. Mungkin bakal di Desember bulan-bulan ini mungkin bakal ada satu episode lagi, episode ini dan episode selanjutnya. Mungkin kita bakal nge-rewind lagi tahun 2021. Karena tidak mungkin kan 2021 rewind. ya, walaupun ya 2021 adalah tahun yang penuh tragedi. Dan di episode ke-8 kali ini temanya adalah overthinking. itu penting dengan tanda tanya. Nah, kenapa kita bisa kepikiran bahwa overthinking itu penting? Karena secara nyata kita bertiga itu sering overthinking. Menurut lu, apakah overthinking itu penting? Kalau dari sudut pandang lu, jarang-jarang gue nanya kayak gini loh anjing di podcast. Overthinking itu penting gak? Ini siapa dulu, Cok? Lu dulu lah, siapa lagi? Anak komunikasi. Bacot sama. Sia-sia lu. Overthinking itu penting apa enggak? Antara penting apa enggak, Cok? Kalau overthinkingnya yang buat lu gila mah nggak baik anjir. Apa overthinking gila? Karena sabar, karena kan overthinking tuh over thinking itu berpikir, over itu apa? Kelewatan apa sih? Di atas kelewatan. Filsafat anjing. menerapkan matkul filsafat anjing. Ya, terus. Jadi kan berpikir secara berlebihan gitu ya. Kadang berpikir secara berlebih itu ada baiknya ada enggaknya. Kalau yang baiknya tuh kayak misalnya kita berpikir kita kan mempertimbangkan misalnya kita mau misalnya kita mau ke tempat dari A ke tempat B, kita mikirin kayak apa aja sih yang bisa terjadi di perjalanan gitu. Terus misalnya kok kita bakal makan apa di jalan nanti, apa kelaparan apa enggak, terus ntar misalnya kondisi jalannya gimana, terang apa gelap, jelek apa bagus gitu. Itu overthinking yang baik tuh, kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang ya istilahnya bisa jadi orang tuh nggak mikirin gitu loh, ya kan. Bisa jadi orang yang mikirin ke tempat A ke tempat B, dari A ke tempat A ke tempat B, kayak ya udah sih jalan aja gitu kan gitu. Ada yang kayak gitu kan. Jadi baik, kalau buat gue overthinking yang baik tuh gitu, mikirin risikonya lah gitu. Tapi yang nggak baik tuh apa? Yang nggak baik tuh yang nggak baik tuh bikin gila, cowok. Iya, contohnya lo fobia ntar tiba-tiba apa ya? Overthinking bikin fobia apa, bangsat? enggak, overthinking yang bikin fobia tuh kayak lu ketakutan berlebihan, cok, khawatir berlebihan. Misal malam-malam nih baru mau tidur aja overthinking, besok bisa bangun nggak ya gitu. Besok ada ular nggak ya masuk ke rumah. Jadi artinya kalau kata lu tuh overthinking tuh kalau yang bagus itu artinya kita nggak mikirin rasa takutnya, iya nggak sih? Kita lebih mikirin ya kayak apa yang bisa terjadi, risikonya gitu loh. Jadi kita bisa perhitungan aja gitu loh, gitu. Yang baik begitu kalau kata gue. Cuman apa yang terjadi, tapi kita nggak takut, ya nggak sih? Enggak, kalau kata gue overthinking yang baik itu nggak takut. Enggak. Ya takut kan relatif ya kan. Ada yang misalnya takutnya itu takut suatu hal ini gagal, takut misalnya dia takut karena serem gitu kan. Kalau misalnya takutnya masih batas wajar sih kalau kata gue, ya nggak apa-apa, karena kan kita fitrahnya kan ada takut, Cok. Ya kan? Yeah. Ya kalau misalnya lu nggak ada takut sama sekali mah bahaya juga. Sudah mati rasa. Ya nggak, Dit?
Mungkin Enggak Adit sih, tahu semua tentang mah enggak motivasi. sih. Nah, kalau Enggak, kan dari anak komunikasi, gue tanya ke anak komunikasi, nah sekarang ke anak teknik. Coba lu baksat coba. Apa kalau kata lu? Penting nggak kalau di overthinking? dalam teknik itu overthinking tuh penting banget, penting, sangat penting. Teknik cuaks. Kayak benar sih kayak kata Pandu kan, jadi kita lebih antisipasi suatu hal buruk terjadi. Nah, ya itu. Iya. Terus kayak ngeramal, sedikit ngeramal masa depan lah. Anjing ngeramal. Bukan ngeramal goblok. Iya kan, jadi Bukan kayak ngeramal, kita cuma kan prediksi ya, Prediksi prediksi. anjing. Ngeramal tuh udah kayak Cok beda. udah kayak suku Maya ngeramal kiamat. prediksi misalkan kalau di dalam teknik kan nih pengaruh, misalkan ada satu orang yang nggak bener gitu ngerjain sesuatu. Nah, kita kan kayak bakal mikir ke depannya, wah bakal hancur nih ke urutan-urutan seterusnya. Jadi tuh overthinking itu penting. Gak, tadi gua kira si Adit tuh mau pas dia bilang pengaruh, gua kira dia pengen baca judul lapraknya anjir. Iya, gua kira pengaruh apa reaksi gitu. Kimia. Ternyata dipatahin anjing. Nah, kalau menurut gue pribadi, kalau gue sebenarnya penting banget malah. Kayak, tapi jangan jadiin itu output. Gimana? Jadi jadi jangan dijadiin tuh kayak misalnya Pandu kepikiran misalnya besok dia bakal dibegal misalnya. Ya. Nah, lu mikir itu cuma untuk waspada, bukan lu jadiin kayak semua orang lu kayak begal. Keluar lu tuduh gitu. Kayak Apa curiga istilahnya ya? Curiga boleh tapi Terlalu kayak, takutan. iya. Kayak Ya, gitu ya. apa namanya? Kayak jangan semua orang lu curigain juga gitu loh. Orang-orang tertentu Ketakutan berlebih gitulah ya. Iya. Cemas. Ya kecemasan berlebih gitu ya. Sama halnya Ya, kalau itu. sama halnya kalau misalnya kan ya kita tahu kan dalam suatu hubungan misalnya Adit Ya. misalnya Adit berpikir kalau misalnya nanti kayaknya ceweknya ini deh main di belakang deh gitu ya kan. Nah, boleh waspada tapi jangan langsung nuduh kayak lu main ya gitu ya, lu main di belakang gua kecuali kalau misalnya lu udah punya clue-nya, udah punya apa namanya itu sudah punya tanda-tandanya, sudah punya ininya Buktinya. baru ya, sudah punya buktinya baru boleh ditembak langsung. Tanda-tanda kata gejala Iya, alam. gue tuh semakin hari semakin susah ngolah kata bang. Wis, kosakatanya makin banyak ya. Enggak makin banyak. Komunikasi ya. Enggak makin banyak. Cuman kata-kata itu mentah semua di kepala gue. Tapi seenggaknya kita dapat inspirasi, Tang. Kalau anak teknik tuh. Anak teknik apa? Gini, gue tanya deh. Di suatu hubungan yang paling banyak overthinking itu sebenarnya siapa? Cowok apa cewek kalau kata lu? Harusnya kita bawa cewek di satu sini. Biar imbang ya. Iya, soalnya overthinking. Soalnya jujur aja overthinking ini ada apa? Cowok sama cewek kalau gue lihat kayaknya ada apa ya, agak beda ya. Caranya. Dalam nyikapinnya tuh beda. Karena kalau misalnya mungkin ya cowok overthinking tapi terus kayak ya udah buat diri sendiri aja gitu. Maksudnya jarang ceritain apa segala macam. Kalau cewek kan ya dia misalnya cerita ke temennya kayak gue kepikiran lo karena ini, gue kepikiran sama ini gitu, kayak ya mungkin bisa ada solusi segala macam. Kalau cowok kan biasanya mandek gitu. Kita biasanya mikir tapi kita nyari solusi sendiri gitu. Iya. Ya jadi kayak ujung-ujungnya warwirwur ngelupain overthinking itu. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya depresi. Tapi
ada itu, gue gak tahu waktu itu dari mana gue. Ada yang bilang kalau misalnya keuntungan overthinking itu ya kayak kata tadi kita kayak bisa memprediksi masa depan gitu. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu itu benar terjadi, kita udah tahu solusinya. Ya, Ya. antisipasi bener, antisipasi. Tapi lu pernah nggak? Udah berpikir nih dan itu tuh kejadian. Tapi lu belum mikir solusinya. Pernah nggak lu? Kayaknya ada aja sih. Ya Dit, ya. Ada aja nggak sih? Kayak kejadian yang kita udah tahu nih mau kejadian. Iya. Terus kayak ya udah tahu aja gitu udah. Terus nggak tahu cara mecahinnya kayak Iya. nggak tahu Tapi gitu. biasanya kalau misalkan hal itu yang nyakitin hati gitu ya kan, bisa nyakitin hati tuh pas tahu udah buyar tuh solusi-solusi itu biasanya tuh kebawa emosi sendiri. Sepertinya sangat pengalaman ya. Iya. Ya, tapi bener. Bener, terlihat. Bener kan? Iya. Pasti kayak di awal tuh lupa lah solusi-solusi yang apa yang kita udah rancang gitu lah kalau hal itu terjadi. Kebawa emosi Ya. duluan gitu, kayak marah, Tapi bingung lah. tapi apa nih? Argumen yang bilang kalau misalnya cowok itu lebih sering pakai logika daripada perasaan, sebenarnya nggak juga gitu. Benar nggak sih? Kayak sebenarnya tuh kita tuh seimbang anjing. Nggak selalu pakai otak gitu kadang-kadang. Bener. Jadi kayak ya kita sering pakai logika, tapi di kebaikan waktu kayak kita ya pakai perasaan. Kalau Gini, gue ya, kalau gua. kalau apa kata almarhum Habibie, ini gue quotes hafal banget anjir. Ini apa cinta tanpa ada cowok, cinta tanpa logika itu Oh iya, cinta ya tanpa itu logika itu. Enggak anjing, itu dari tokoh filsafat. Bukan. mungkin nggak tahu sih, gue ingetnya almarhum Habibie sih quotesnya. Iya. Cinta tanpa logika itu apa ya, sia-sia kalau nggak salah. Logika tanpa cinta atau ya misalnya kita tafsirin perasaan ya, itu berbahaya. Kenapa? Soalnya misalnya nih ilmuwan nih, anak teknik nih harusnya nyambung nih, kayak misalnya eksperimen yang libatin apa sih, lingkungan, apa ngelibatin makhluk hidup apa segala macam gitu. Terus kita itu kan logika tanpa tanpa ngelibatin perasaan hati nurani gitu kan ntar kayak jadinya semena-mena kan. Nggak mikirin efek dampaknya gimana gitu. Bener. Tuh. Apa kalau biasa tuh orang yang udah cinta buta tuh kalau disakitin tuh udah nggak mikirin logika lagi tuh, dia depresi Nah, udah ya. nggak mikirin. Itu Asalkan cinta dia tetap di cinta situ, buta. di sini, tetap di sini gitu kan. Biasanya gitu. Itu Udah nggak cinta punya tanpa itu. logika, ya Orang itu kayak gitu. bahaya juga ya. Iya. Ya, Nggak bisa Bang. berpikir jernih gitu loh. Tuh. Memang kalau bahas begini tuh Adit paling bangsat memang. Kita Paling relate, sudah terlihat paling memang jam terbangnya itu siapa yang lebih tinggi. jam terbangnya sudah Adit sudah di kemana-mana. atas kita ya. Kita masih newbie. Masih newbie, nampak jalannya tempat ya. Iya, dia kita Asli. ibarat kita lagi mau balapan, kita baru mau siap-siap ke garis start, nah dia udah di tengah jalan. Iya, udah melangkah jauh. Udah melangkah jauh. Tapi itu dia, apa namanya? Nah, nih pertanyaan gue nih bangsat, gue baru kepikiran. Kalau misal lu overthinking sama pasangan lah ya, gue nggak bisa jauh-jauh soalnya. Lu ngomong ke Ngomong dia, langsung, enggak, ngungkapin. ya lu ungkapin ya gitu. Iya. Gimana caranya? Kan biasanya ada tuh yang dasar cewek tuh kayak, ya apaan sih gitu, kayak ngapain sih mikir kayak gitu? Buat apa sih, kayak nggak penting banget, kayak nggak ada pikiran lain gitu. Nah kalau
pengalaman lu, reaksi yang lu terima gimana? Apakah dia kayak ya udah dia nyari solusi juga, atau dia nenangin lo, atau kayak misalnya kayak ya dia dulu aja. Mungkin Adit sepertinya sudah sangat paham. Kalau Adit nanti, Adit terakhir. Oh, Adit terakhir. Adit Terakhir. Adit terakhir. Nanti. Gak apa-apa lah, gak apa-apa dong. Ini nggak tahu ya, mungkin bukan dari pengalaman pribadi, mungkin bisa ya bisa enggak, atau dari pengalaman yang lain gitu. Ya, kalau misalnya ada keresahan itu emang baiknya kan kita komunikasikan, ya enggak? Gila, yang mau komunikasi lagi. Karena kan emang apa ya? Kalau ditahan tuh kan nggak bagus gitu loh. Lebih baik diungkapin. Cuma ya emang ada aja yang responnya kayak kenapa? Mungkin sebagian besar bakal mikirnya gitu. Misalnya cowok ke ceweknya gitu. Eh, overthinking ntar kamu bakal A B C D lah gitu. Pasti ntar ceweknya kayak bilang ya kita tadi ngapain sih mikirin kayak gitu kayak Iya. apa Itu kan cuman gitu ya kan. Itu kan Cuman tapi kan kita kepikiran dong. Ya kepikiran, dan tidak sedikit juga kasus yang cumannya itu menjadi nyata. Iya. Karena kita sudah tahu di Indonesia karena dan di ini dunia sudah terplot. Iya. Sudah teralur gitu loh. Kayak ya udah kisahnya memang gitu-gitu aja. Dan ini nggak cuma di kisah cinta, kisah romans gitulah. Di kehidupan yang lainnya juga, misalnya ada overthinking terhadap teman atau terhadap misalnya di bisnis sama klien apa gimana gitu kan. Ya itu emang lebih baik kita komunikasikan, kita cari jalan baiknya gimana, jalan keluarnya gitu kan. Mungkin dia nganggap misalkan ada kesalahan nih, mungkin dia nganggap itu mah biasa aja gitu, tapi kita nganggap itu bakal dampaknya buruk gitu kan. Iya. Harus dibicarain gitu kan. Ya emang paling benar tuh kita apa ya? Kita pokoknya komunikasi. Istilahnya kalau kata orang biar sama-sama enak gitulah, ya kan? Gitu. Jadi biar nggak ada keresahan masing-masing gitu. Kalau dari gue begitu sih. Nah, karena kalau nanya gue kurang lebih gue sama kayak Pandu sih sebenarnya. Kalau gue sih. Ya, iyalah. Karena pengalaman kita juga belum banyak sih. Ya itu salah satu faktor. Ini terlepas dari respon yang dikasih ya, kayak ya udah yang penting kita omongin aja dulu masalah responnya kan. Soalnya kan itu ini kalau di komunikasi ini Adit harus belajar nih. Ada yang namanya respon, ada yang namanya faktor internal dan eksternal. Kita cuma bisa ngendalin faktor internal kita, ya kan. Jadi pasti belajar, bintangnya pasti belajar, coba. Kalau faktor internal yang kita bisa kendalin apa? Kita cara komunikasinya, kita cara ngomongnya gimana gitu kan, ABCD-nya. Faktor eksternal, responnya dia, kita nggak bisa ngontrol dong, ya kan? Dan yang gue pelajarin tuh dan kalau bisa kita ngomong tuh langsung, kalau bisa. Iya. Karena kan ada yang namanya kayak kontak nonverbal gitu. Ya karena kalau di chat lah ya, itu kayak intonasi, yang pertama intonasinya juga kita nggak jelas apakah kita ngomongnya lagi santai, cantik lagi santai, tidak gitu. Salah persepsi itu sering. Ya, makanya tidak jarang kita lihat body language itu penting. Nah, iya, ini dia. Ini pasti belajar Tang. Ya, walaupun memang dosen saya tidak pernah masuk, tapi saya punya materinya. Tidak apa-apa. Iya. Biasanya kalau di chatan kayak nangis-nangis apa-apa kan ya, nangis-nangis, ketawa, happy atau sedih gimana. Cuman kan kita nggak tahu dia ekspresi benernya kayak gimana kan. Ya, itu dia. Iya. Itu dia. Yang kita paling bener tuh ketemu, kita ngomongin langsung gitu. Ketahuan kalau bohong atau enggak gitu ya kan. Ya kan ekspresi kan juga ngeliatin reaksinya gitu loh. Reaksi omongannya kelihatan. Ya kalau chatan tadi bisa itu bisa menyebabkan overthinking. Ya nggak, Dit? Coba kita tanya pakarnya. Betul. Ya kan? Yang udah berpengalaman, coba Dit. Iya, kalau masalah itu tuh
kalau masalah itu bener paling enak tuh ketemu. Misalkan kita punya salah kan yang gak bisa dimaafin gitu. Misalkan Iya. dari chat itu kayak, tapi pas ketemu tuh bisa gitu, bisa dimaafin gitu kan. Kadang gini, Entah caranya dengan apa gitu kan. kadang gini. Eh, kita lebih egois di saat kita di chat. Kalau kata gua, Karena kita kalau kita ngetik ketemu, seenaknya aja. iya, kalau kita ketemu, kita face to face, ada rasa kayak Iba. rasa iba, rasa kasihan, rasa penolakan gitu. Rasa nggak enakan. Iya. Jadi kalau misalnya di chat tuh ya itu lagi sudah Rasa malu diliatin Iya, orang-orang banyak ribut. sudah Nanti intonasi yang kayak viral itu diguyur. Wah, yang mana goblok? ada yang ketahuan selingkuh diguyur pakai gelas, Cok. Depan umum anjir. Oh, iya tahu. Iya, ada. Kayaknya nggak cuma sekali deh, kayaknya ada lagi. Cok. Gila. Drama Indonesia itu terlalu banyak, Pak. Gak bisa dihitung aja. Drama. Iya. Jadi apa namanya? Itu kan tadi masalah pasangan, salah sama teman sendiri. Gini deh, lu pernah berpikir gak? Lu pernah overthinking dengan kita bertiga aja deh. Adit berpikir apa tentang gue, apa Pandu gitu, misalnya sebaliknya. Oh, sudah jelas. Kalau gue sudah pasti. Oh, sudah jelas. Kalau gue sudah pasti. Saya berpikir bahwa teman saya lebih mementingkan kisah hidupnya sendiri dibanding dengan temannya. Sudah jelas. Dan ada teman kita yang berapa kali mementingkan pasangannya daripada temannya sendiri. Tapi kita maklumi saja. Kita tuh ya nggak tahu, mungkin gue juga pernah ya, mungkin ya kan, nggak tahu. Tapi gue tuh pernah kepikiran kalau misalnya kayak apa yang lu berdua buat itu tuh sebenarnya cuman kayak apa ya, kayak akal-akalan kalian berdua untuk kayak ya menjebak gua di sebuah permainan gitu. Ngerti gak sih anjing? Lu kata Squid Game. Enggak, kayak ini jujur lah dulu SMA kita sering nyontek, bener kan? Ya. Jujur aja. Nah, kita sering tukar jawaban lah. Lu juga sering anjing. Barter lah. Kita barter. Kan simbiosis mutualisme. Nah, di saat itu gue mikir kayak gue sempat mikir loh, walaupun gue perlu jawabannya ya, tapi gue sempat mikir kayak, apalagi Adit bangsat. Kalau Pandu gue masih ada lah, rasa percaya gue Pandu. Kalau Adit tuh emang bangsat. Kalau susah percaya sama Adit tuh susah, asli. Tapi sekarang tuh karena era pandemi tuh kayak semua orang tuh kayak butuh healing. Ini gue tapi bangsatnya healing sama teman-teman itu kan healing balik rumah stres. Iya, maksudnya healing gini, me time ya kan, gue mau me time tapi sama teman-teman ke gunung. Me time apa itu? Kalau healing yang menurut gue benar-benar me time sendiri. Iya. Sih. Bukan, kalau itu mah me time berkedok liburan. Itu bukan berkedok liburan. Capek kan ya? Iya, pulang-pulang capek. Pulang-pulang capek, duit habis. Iya. Tugas numpuk. Kadang positif. Ya, kita nggak bisa nolak bahwa memang kita perlu kadang-kadang me time itu, kita perlu. Iya, emang. Ya. Tapi nih, untuk ngindarin overthinking aneh itu. Gue tanya, tempat idaman lu me time itu di mana? Di kasur gue. Saat emang orang. Di kasur, nonton film udah itu paling. Tapi nggak salah karena itu daripada kita keluar capek-capek ya mungkin kan ada masing-masing ya. Masing-masing orang caranya ya. Kalau gue juga ya, kalau gue misalnya emang lagi ada tempat paling ideal, paling lu pengen lah gitu
Kalau Adit kan sudah, Kalau gue, kalau Adit kan introvert kan, tanya lagi. Introvert. kalau gue kalau lagi ada megang duit gitu ya gue paling jalan keluar sendiri karena emang gue sukanya apa yang nggak tahu apa sendiri aja gitu, kayak nikmatin aja gitu waktunya sendiri keluar ngeliat orang apa jalan segala macem gitu Motor. loh. Bukan Ya naik jalan motor kaki apa itu naik anjir. ya Jalan jalan kaki itu kaki enak, enggak cuy. Jalan kaki itu enak cuy sebenarnya. ya jalan kaki asal tidak kena asap motor Iya, dan apalagi Jakarta. iya Apalagi itulah Jakarta. pokoknya nyari apa interestnya sendiri atau enggak kalau misalnya lagi nggak ada duit ya nonton film gitu sih. Ya, Kalau kemarin gitu sih gua nonton film gitu aja. ya kalau misalnya tergantung aja. sih, kalau misalnya kita nggak punya duit ya kita di rumah gitu kayak nonton apa Iya, di kamar iya. aja. Kalau misalnya yang Emang sama sih senyaman lo aja. sama sih gue juga tuh. Kalau gue tuh masalah bangsatnya gue tuh masih belum ketemu tempatnya. Kalau Masih belum kalau ketemu. anda healingnya nyepam telepon temen. Nah, itulah karena gue memang belum ketemu tempatnya. Gua Orang ini healingnya nyepam telepon Iya, lu temennya lagi hujan-hujanan di luar ya, nunggu nasi goreng sejam asu. nasi goreng apa sih? Bangsat lo. Bang malah lo. curhat ya, curhat. Malah lu bayangin gue lagi nunggu nasi goreng sambil hujan-hujanan nih. Gue gini nih pakai loudspeaker. Dia ngomong ngomel-ngomel. Ya sabar aja, sabar. Gue gitu. Sabar aja. Iya ntar dulu ya, gue lagi dulu. Makanya harus cari apa ya? Ya lu emang senangnya waktu sendirinya tuh kayak gimana? Apa lu nonton bola kayak apa lu podcast sendiri apa kayak gitu loh. Kadang ya itu makanya gue telepon lu. Kadang-kadang tuh kayak memang cara healing gue tuh kayak ya udah gue ngomong aja terus gitu, kayak ngomong. Kadang-kadang kalau misalnya nggak bisa telepon lu sama Adit kan, ya gue ngomong sendiri di kamar. Cari solusi kan dulu, nyari solusi kan sebenarnya. Nyari pelampiasan sih. Iya, nyari pelampiasan sih sebenarnya, bukan solusi, nyari Enggak pelampiasan. apa, tapi kalau yang bicara sendiri monolog itu sebenarnya penting juga. Jadi kalau misalnya saatnya kita nggak ada yang seseorang untuk kita istilahnya kita curhatin, kita sebenarnya ngomong sendiri tuh nggak apa-apa gitu. Ya asal masih taraf yang wajar ya gitu loh. Kalau Kayak misalnya tiba-tiba Anda di jalan di LRT ngomong-ngomong sendiri itu baru Anda sudah mengkhawatirkan, segera kunjungi RSC terdekat. kan. Iya, tapi kalau ngomongin tempat idaman gue tuh kayak ini apa namanya, kayak sebuah tempat apa ya, kayak tanah lapang yang pemukimannya itu masih dikit, jadi kayak kita bisa santai di situ, kayak ya apa Ke ya, pedesaan gitu. enggak, bukan desa juga, kayak apa ya, kayak ya desa tapi kayak desanya tuh dari jarak desa ke tamannya tuh jauh gitu. Hijau kali yang segar-segar Iya, gitu. iya, jadi kayak Alam. bukan di hutan juga sih anjing. Enggak Ya. di hutan. Kalau di hutan bikin overthinking mati di hutan. Iya, hutan ada ular, kobra. Beda, Mending takut ular kobra. Takut yang gaib. Kan orang Indo, khas Indonesia. Tanya Iya. dari hutan pulang-pulang kan kesurupan ular. Jadi Indonesia Pride. Indonesia banget. Ya itu kalau misalnya gue tuh ya itu apa namanya? Yang alam-alam lah, kayak aku harus ada punya tempat sendiri yang gue bisa tiduran di sana tanpa baju gue kotor. Itu. Oh. Itu enak banget. Itu masing-masing. Saya tapi nyari kalau kayak susah dong. Karena kan di kota di sini bangsa. Susah bener. Masa iya tidur di atas gedung. Oh, sana kota. Kota. Oh, gue kira itu. Iya, sama. Gue kira juga kan hijau. Taman nasional gitu kan. Taman nasional ujung. Taman Nasional Way Kambas tuh Lampung anjir, Gajah, Cok. Beda kota anjing udah itu. Way Kambas anjing. Terlalu jauh adik. Bangsat. Terlalu jauh. Emang anjing.
Ya, jadi itu overthinking itu balik lagi apa uh, bisa penting bisa enggak tergantung tergantung apa yang kita pikirin, apa yang kita rasakan. Jangan sampai overthinking membunuhmu. Udah kayak Dalam sekarang. artian Tapi bisa ya, dalam artian membunuh tanda petik atau secara harfiah ya, kayak ada juga orang yang overthinking mengakhiri hidupnya sia-sia kan, ada tapi gak sedikit. itu tapi apa namanya? Kalau misalnya, tapi kadang gini, kita tuh memang kita butuh me time, kita butuh self healing. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke orang tua kita, belum tentu mereka ngerti. Kayak ya, Ya, kayak ujung-ujungnya kayak ya stereotip orang Indonesia, ya kan, depresi itu kayak kurang ya karena ibadah, karena ya kan. karena ada ya karena Orang ada depresi suruh sholat, tidak salah, sebenarnya tidak salah. nggak Tapi salah. tidak semua hal itu Iya, diselesaikan secara agamis, secara ya agama. Tidak. karena kan kita kalau di Islam kan ada yang namanya hablum minas, hablum minallah gitu kan, Ya, hubungan sama Allah, hubungan sama manusia. Kita nggak mungkin cuma hubungan sama yang di atas doang, tapi orang di sekitar kita seakan-akan goib itu nggak gitu, ya, kan nggak gitu. kan, ya. Tapi masih banyak orang yang berpikir kayak gitu, kayak Iya, ini deh. stereotip ya gitulah. Lu pasti pernah lihat video orang yang punya gangguan mental, pasti pernah. Dan Ya, di komennya ada yang bilang kayak em, caranya tuh kayak ya lu ibadah, perbanyak ibadah, kurang bla bla ibadah bla segala bla. macam Iya, gitu-gitu ya, mendekatkan diri kayak gitu. menekan diri, Ya, dekatkan diri kepada Tuhan, ya tidak itu salah. sebenarnya solusi yang tepat, tapi kan sebelum sampai tahap itu ada tahap sebelumnya Iya, gitu loh. heeh. Ya tahap Kan sebelumnya ya dia ngomong ngomong sama orang, terus orang tersebut yang ngasih saran segala macam, baru iya. dia bisa Dan melakukan itu, Kak. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk, Cok. Gitu. dan Tuhan juga kan ngasih perantara kan, maksudnya nggak langsung jawaban dari atas muncul ke bawah. Jadi kayak di Iya, atas pasti ada, ya ada diturunin aja jalannya apa gitu gitu. loh. Iya. Ya kalau Iya, misalnya pasti orang ada orang jalannya orang gitu. depresi ya ke psikolog gitu. Ya perantaranya psikolog. Psikiater ataupun ya cuma sekedar dari teman yang Iya, ngingetin gitu kayak bisa ya. Karena ya emang eh kita emang harus ini ya, berhubungan sama orang itu emang penting juga gitu. Jadi tapi gue pernah nanya gitu kan ke ustadz gitu kan, ada acara gitu lah. Terus gue nanya kan, eh misalnya kita punya keluhan, punya masalah gitu, boleh nggak sih kita cerita ke orang gitu, kayak misalnya kan kan bilang kalau punya masalah itu ngadu aja ke Allah segala macam, berdoa gitu kan. Nah gue nanya di situ, boleh nggak sih kita ngadu ke orang gitu, kayak misalnya kita berkeluh kesah aja gitu, buat kayak kalau misalnya kita berdoa kalau gitu kan ya bisa jadi doanya langsung dijawab, bisa jadi kayak ya kan kita kayak istilahnya nggak langsung, misalnya gue ngomong sama lu langsung jawab ya, kan gitu kan. ya Kalau sama yang di atas kan ya kita ya pasti kita ada bentuk yang lain gitu gitu kan. Terus gue walau nanya kan, apa bisa kita boleh ngomong cerita gitu ke temen buat masalah kita. Terus ustadznya jawab boleh aja, nggak apa-apa. Jadi ya walaupun kita nggak ngelupain juga, kita doa juga, ya kita juga nggak apa-apa ngomong ke temen buat sekedar biar nggak mikirin masalah overthinkingnya gitu, boleh tapi apa namanya? gitu. Yang 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 sulitnya adalah ketika orang yang emang lagi ya punya pikiran dan itulah dia tuh bangsatnya dia tuh nutupin. Itu susah, susah banget ditebak tuh orang-orang gitu. Untuk karena happy, stere, tetap happy. Iya, karena stereotip orang sekitarnya. Ya, dia takut. eh, nah, tapi ada juga kayak ya apa ya? eh, misalnya lu nih misalnya atau gua lah atau Adit lah misalnya gitu. Kita lagi punya pikiran ya kan. Kita kayak anjing overthinking bla 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 sampai kayak Hmm. mungkin kalau misalnya kita boleh self diagnose itu sudah hampir tahap depresi mungkin. Hmm. Tapi karena kita merasa kayak gue bisa loh nyelesain ini semua, gue bisa Iya, iya. menyelesaikan semua ini sendiri, dan outputnya para orang tuh kayak ya udah kita happy kayak biasa aja gitu tanpa Iya, mikir iya. perasaan gitu. Dan pada akhirnya
pas kita kembali ke rumah, kembali sendiri ya kepikiran lagi tetap. Dan itu Iya. yang buat kayak banyak komedian yang nyabu, yang makin hidup, ya kan? Pelampiasannya Pelampiasan jadi ke ke situ. hal yang negatif ya. Iya, itu Bahkan yang nggak baiknya. Jadi salah. Iya, jadi eh, salah. si Ellen DeGeneres itu waktu itu pernah sampai ketergantungan obat, ketergantungan obat sampai apa gitu. Dan ada juga si siapa itu nama komedian gue lupa deh sampai Ya, pokoknya meninggal. banyak lah di Indonesia juga banyak kok. Jeff Smith Hmm. ketangkap lagi. Iya. Ketangkap Ya lagi kan? baru yang pokoknya yang Nah, baru-baru inilah. iya. Itu artinya kayak ya mereka mereka mungkin mereka nggak ada tempat untuk cerita Iya, sama siapa. nggak punya teman yang bener-bener Iya. bisa jaga gitu, bisa jaga Iya. Heeh. ceritanya. Dia nggak Hmm. mungkin dia terlalu overthinking, takut temen itu nyebarin kah atau apa. Mungkin nggak ada tempat pelampiasan yang tepat gitu loh. Nggak ada. Iya. Tadi support system balik lagi, Cok. Iya. Support system. Tapi memang enggak cuma dari teman ya kalau kata gue pribadi ya. Seperti itu Iya, support dari system tuh banyak. Ada beberapa orang yang kalau tadi lu bilang kan misalnya kita cerita ke keluarga mungkin respon stereotipnya segala macam. Ada juga yang orang tuanya friendly, ada juga nggak dikit juga banyak gitu. Yang ya, orang tuanya mendukung mau dengar cerita anaknya segala macam gitu. dan Ada mungkin ya gitulah banyak ya support system tuh. dan ya enggak cuma dari teman, enggak cuma dari keluarga ya. Kita mungkin kalau misalnya nggak dapat, bukan nggak dapat sih, kayak kita masih kurang ya. Kita bisa kayak nyari nyari pasangan gitu loh kayak. Sebenarnya Ya, gini, ya gini. itu. Kalau misalnya kita ngomongin ini, kalau misalnya kita bahas tentang apakah boleh atau tidak, secara agama tentu tidak boleh. Pasti. Secara agama pasti dong. Bener kan? Ini kan masuk akal. Tapi kalau misalnya kita mau bicarakan hal positif ya pasti ada. Pasti ada. Karena nggak mungkin kayak kayak gini, kayak pemerintah aja. Jokowi itu memang ada beberapa yang keputusan nyeleneh, memang harus kita akuin, bener dong. Tapi kenapa bisa oposisi ini ribut? Karena mereka nggak pernah ngelihat hal yang kayak tol Sumatera. Memang pas zaman SBY bangunnya, tapi itu setengah lagi Jokowi selesai ya. Setidaknya eh, ada progres. Tol Cipali waktu itu zaman SBY, jadi kayak Jokowi tinggal resmiin gitu, ya kan? Nah, Ya, ya balik lagi kalau misalnya kita kita mau bahas tentang apakah kita boleh punya pasangan, tentu kalau secara agama tidak boleh, tapi hal-hal positifnya pasti banyak gitu, pasti banyak kayak apa ya, kadang tuh pasangan tuh kayak bisa menimbulkan rasa percaya gitu ya nggak sih. Kadang ya, ini kata-kata, aduh anjing, kata-kata ini, kadang kita percaya memang bukan sama keluarga kita tapi yang orang yang selalu ada di samping kita. ya. Iya. Orang terdekat kita. Iya, itulah. Jadi kayak Gua ada waktu itu mata kuliah gitu dia dosen gua beliau datengin mungkin bukan mantan pokoknya dulu mahasiswanya sekarang dia orang itu jadi pokoknya kerja pernah buat iklan ya perusahaan ternama gitu lah. Ada sesi tanya jawab, temen gue nanya gini, Kak, kakak bisa kayak gini tuh ada support sistemnya nggak sih, maksudnya kayak pacar apa gimana gitu kan yang bisa bikin kayak ya pokoknya sampai titik ini gitu Semangat loh, terus kayak lah, semangat terus. ya semangat terus. Sekarang kan kerjaan beliau sebagai pembuat iklan apalagi perusahaan ternama segala macam kan nggak gampang ya, susah ya iya, itu. pasti. Maksudnya ada support sistemnya nggak sih gitu kan, temen gue nanya gitu. Terus kakaknya jawab gini, jujur aja nggak tahu gue bener apa nggak ya kan ya itu masing-masing orang. Tapi kakaknya bilang nggak punya pasangan gitu, belum punya pasangan katanya. Paling support system ya jadi dari teman-teman aja, circle keluarga, circle temen, terus juga keluarga yang selalu mendukung gitu kan. Mungkin kalau
Kalau gak mendukung kayak udah jelas lah gitu ya. Terus kalau Iya. misalnya ada masalah kata dia, ya cerita ke temen yang emang bisa dipercaya segala macam. Itu jadi support system udah cukup gitu. Nggak harus punya pacar kata gitu. Iya, Yang penting lah, yang ya. penting ada orang terdekat yang selalu dukung gitu. Oh ya, Ya, memang tidak harus. Tapi kalau misalnya kita tidak menemukan, kita belum cukup, ya, silahkan dicari. ya Ya, silahkan silakan. dicari dulu. Ya, Ya, Ya kita bisa belum. dipercaya lah gitu. Ya, ya, karena sulit untuk percaya sama orang baru tuh sulit. ya apa ya? Kan kepercayaan masing-masing orang tuh ada batas-batasnya tersendiri lah gitu. Kadang 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 aja kita sama teman dekatnya kadang-kadang nggak percaya, bisa nggak sih anjing. Bisa trust issue. Iya, kita Duh, punya. ini kamu jaksel banget sih Ya, anjir dari tadi. Trust issue, terus apalagi toxic apalah. kita punya, kayak gue sama Adit misalnya, gue berapa kali gak percaya sama Adit, kayak bisa nggak sih anjing Adit nggak bisa. Ya walaupun memang jarang, tapi kayak ada beberapa saat gitu. Tapi biasanya kalau orang baru malah kita gimana ya? Lebih eh, bukan lebih percaya. Maksudnya nggak ngeremehin gitu lah kalau orang baru Ya. biasanya kan ya. Ya, Kayak kita nggak ngaramin kepercayaannya kan lah gitu. iya karena kita belum kenal dia lebih dalam. Iya, jadi Kalau gue kan misalkan kita gue harus tahu, ya iya gimana? gue kan tahu Bintang nih orangnya gini nih, misalkan Iya, suka ngeluh kalau ada tugas ini tugas itu kan misalkan gitu kan. Tapi iya, tetap gue Nah, kerjain. kan terus kalau gue misalkan bagi-bagi tugas ke dia, ini bakal bener atau hancur nih kan. Karena gue udah tahu dia kayak gimana gitu kan, dia iya, suka iya. ngeluh gitu. Tapi kalau mau orang baru kita Iya masih jaga kepercayaan ya, kayak first impression lah, kita ngasih first iya impressionnya baik gitu. iya. Karena Bisa kalau di awal udah bagus nih, wah mulai percaya terus nih. Kalau misal awal udah jelek, udah Iya, lu pasti kayak langsung iya, iya, pasti lah. bakal itu kejadian juga sih, kejadian juga di dunia kuliah Iya, ini iya kita kejadian sih. kan Gue kita ngerasain. baru punya teman baru juga kan ya, Ya, bener. itu dia. karena karena kita kalau sama orang-orang baru tuh kita nggak tahu titik lemahnya di mana itu. Mm-mm. Karena kalau misalnya Pandu, gue tahu titik lemah Pandu di mana gitu kan. Adit Mm-mm. titik lemahnya di mana. Kadang-kadang Adit suka nyerah gitu kan, gampang nyerah Adit tuh bangsat. Kalau Pandu kadang-kadang menunda, itu Panunda tuh. Nah, Pandu. Pandu tuh. Kalau gue kadang-kadang Gila, males. pada Kalau gue apa males, anjir. ya kalau gue Males males. Gila, atau enggak gila. ngasal, lu ngasal Iya, kan biasanya ngasal. Ngasal. Ngasal, ya. Nah kalau sama orang lain kan kayak nggak mungkin gue ini kayak Pandu, si ini kayak Adit, si ini kayak gue, nggak mungkin dong. Enggak. Nggak Iya, mungkin. Pasti nggak mungkin. awal-awal tuh langsung kayak gue naruh kepercayaan dulu lah sekali Ya, gitu kan. Ini lu gimana nih First bakal impression yang baik lah. jalan, bakal baik atau buruk nih. Kalau buruk ya udah, maksudnya nggak usah bukan dikasih kepercayaan lagi, kayak kasih sedikit aja gitu, sedikit tugas atau sedikit kerjaan lah buat dia, maksudnya nggak usah terlalu banyak. Iya. Nah, tapi memang kalau misalnya kuliah itu memang kita harus punya satu keahlian sih. Serius. Jadi Skill. ya skill yang menonjol, sangat amat menonjol tuh kita nggak bakal bisa untuk kayak semua mata kuliah kita masukin ke otak semua, nggak mungkin bisa. Tapi gue jujur, kita kan SMA tuh kayak bener-bener dipisah kan ya, cowok cewek ya. Ya kan, dipisah. Nah, gue pas kuliah itu entah kenapa nih, gue bukan gue doang gue nggak tahu lu kayak gimana ya. Gue di kuliah justru yang circle gue tuh malah cewek semua anjir. Iya benar. Kebanyakan. Karena gue tuh ngelihat yang lebih rajin, lebih tekun, lebih. Kalau bagian ini gue setuju. Iya, ini gue setuju. Kalau bagian ini gue setuju. Lebih bisa lebih rapi. Ya, lebih rapi lah semua tugasnya gitu. Lebih tertata banget sih. Gue nanya tugas, ada tugas apa minggu ini. Dan dia langsung ngirimin jadwal nih, apa tulisan dia tugas itu. Kayak lebih enak tuh. Makanya gak tau kenapa gue nggak punya temen deket loh di itu cowok, nggak punya gue di kuliah. Iya. Kalau bagian itu gue setuju, tapi kalau bagian yang circle cewek
nggak banyak sih, nggak Kalau- nggak banyak juga Kalau sih gue sama dia gua setuju ya. karena Kalau gua. ya kalau di gue kan ya di kelas gue tuh ya banyakan cewek sebenarnya sih. Jadi kayak 27 siswa mahasiswa, 7 cowok, sisanya cewek semua 20 itu. Jadi Banyak kayak juga. iya, jadi kayak untuk Keroyokan dong. untuk punya circle tuh kayak cowoknya ya 7 itu udah circle gitu. Termasuk circle itu 7 orang itu. Jadi kayak kalau misalnya masalah ini aja jujur-jujuran ya di kelas gue tuh juga cowok juga udah pada misah semua gitu. Kayak mereka punya circle masing-masing. Jadi kayak ada gua punya circle ini, yang satu circle di luar kelas, satu lagi yang dia stuck di tengah. Dia nggak milih siapa-siapa. Ya. Nah, ada Pandu lah, Pandu. Ya Tipis Pandu. itulah kira-kira. Dan Tapi kalau gua mau belajar dari pengalaman, nah, ya udah. Sekarang udah. iya, dan memang cewek itu emang kayak misalnya nih pasti lu ada punya teman yang ngingetin ada tugas ini yang kita Iya, lupa iya, bahkan iya, ada ada tugas kok. itu Ada kok. yang kita Absen, lupa. gue punya grup khusus absen dong gitu. Hari ini absen, jangan lupa. Kadang tuh absennya nambah sendiri tuh. Atau kan biasa kan absen nih sehari, misalkan satu matkul nih sekali doang kan ya. Iya. Nih gue udah menit-menit terakhir nih absen tiba-tiba nambah 2. Langsung 2 gitu. Jadi kayak sistem mengaco gitu kan. Ya. Jadi gue ada grup yang khusus buat absen, nah itu isinya cewek semua. Iya. Apa jangan-jangan karena kita background-nya kan isinya cowok semua, kita nggak tahu gitu setelah sama cewek itu gimana. Sebenarnya itu dia. Mungkin iya ya. Mungkin kalau kita SMA negeri biasa gitu kan. Mungkin Kita mereka udah terbiasa gitu udah sih. terbiasa ini. Gue nyari temen cewek aja lah. Bukan karena apa, karena dia lebih rajin, lebih tekun, lebih rajin, rapi lah kalau ngejalanin kuliah. Tugas, iya. Kan plus minusnya kalau misalnya kita sama cewek gitu sekelompok gitu atau kerja bareng gitu-gitu. Cewek misalnya yang ngingetin kita jadi tenaganya, kan bisa gitu kan. Gitu loh. Jadi cewek yang ngatur-ngatur, cowok yang jadi tenaganya gitu. Kita kontribusinya adalah gitu. Kalau cowok semua, cowok yang mikir. Ya. Kalau misalnya di suatu event cowok semua ya mungkin bisa berhasil berjalan, tapi ya bisa aja, cuma ada itu. Jadi pasti ada bolong-bolong ya, walaupun sama cewek itu tetap ada bolong ya, tapi setidaknya karena ada perannya di situ, kayak bolong yang harusnya bisa diperkecil nggak akan semakin lebar. Iya, ya itu yang gua rasain juga gitu. Jadi segitu aja episode kali ini. Sangat amat panjang memang, dan terima kasih udah dengerin. Jangan lupa follow Instagram kita @bapak_berbicara ya, yang lihat di deskripsi aja. Sudah lama tidak aktif, dan ya tunggu satu episode terakhir di tahun ini 2021 Rewind sudah pasti ada, gue bisa jamin itu. Walaupun gue nggak tahu kita bisa bertiga lengkap atau tidak, tapi kalaupun enggak ya pasti gue mau pandu. Kita usahain lah bisa. Ya kalaupun nggak bisa, gue mau pandu pasti selalu ada. Apa itu laprak? Nongkrong dong. Ya, sudah, jadi thanks yang udah dengerin. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Thank you guys.